Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah la haula wala quwata illa billah. Selamat pagi dengan saya Rahmat Dwi Pambuti dalam mata kuliah Ekonomi Koperasi. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, kita nanti akan belajar bersama bagaimanakah kekuatan dan kelemahan koperasi dan bagaimanakah posisi koperasi berada dalam pasar persaingan sempurna maupun pasar persaingan tidak sempurna. Sebelum kita berbicara lebih jauh terkait koperasi, posisi koperasi dalam mekanisme pasar, kita akan berbicara tentang kekuatan yang dimiliki oleh koperasi. Yang pertama adalah economies of scale atau skala usaha ekonomis. Skala usaha ekonomi adalah menurunnya biaya produksi yang terjadi saat badan usaha atau perusahaan memproduksi barang dengan jumlah yang lebih besar. Jika kondisi skala ekonomis ini terjadi, maka bisa dikatakan sebuah perusahaan telah berhasil berkembang, terbukti dengan meningkatnya unit produk yang dihasilkan. Pada koperasi, kondisi economics of scale dapat dicontohkan yaitu dengan kemampuan permodalan yang dimiliki koperasi bisa memperoleh harga bahan baku atau harga barang yang nanti akan dijual jika pembeliannya dalam jumlah yang banyak, maka harga yang diperoleh adalah tentunya lebih murah atau mendapatkan harga grosir. Ini adalah kondisi yang sangat menguntungkan bagi koperasi. Kekuatan koperasi yang selanjutnya adalah koperasi memiliki posisi tawar atau bargaining position yang bagus. Bargaining position koperasi didapatkan akibat bersatunya para produsen dalam wadah koperasi. Bersatunya para produsen dalam organisasi koperasi merupakan ajang yang baik dalam mengatur harga jual. Hal ini berarti bahwa koperasi memiliki kekuatan dalam penawaran produknya. Bisa dicontohkan ketika para produsen tempe atau tahu membentuk sebuah koperasi tahu tempe yang kemudian koperasi tersebut menyepakati harga jual eceran terendah dari tahu atau tempe tersebut. Kekuatan koperasi yang ketiga adalah koperasi memiliki kemampuan dalam menghadapi ketidakpastian. Kemampuan menghadapi ketidakpastian di masa yang akan datang, terutama karena dalam koperasi terdapat dua market
yaitu internal market dan external market. Internal market yaitu penjualan produk atau jasa kepada anggotanya, meminimalisir resiko yang ditimbulkan atas ketidakpastian di masa yang akan datang. Sedangkan bila terdapat resiko sebagai akibat koperasi bergerak di external market, resiko tersebut akan ditanggung bersama-sama oleh anggota. Jadi pada akhirnya biaya resiko per anggota akan semakin murah. Kekuatan koperasi yang keempat adalah adanya interlinkage market. Interlinkage market adalah hubungan transaksi antar pelaku-pelaku ekonomi di pasar. Adanya interlinkage market pada koperasi merupakan kekuatan lain yang dimiliki koperasi, karena pada dasarnya transaksi antar koperasi bukan didasarkan pada profit oriented, melainkan non-profit oriented atau non-profit motive. Keadaan tersebut tentunya dapat menurunkan biaya transaksi. Jika tadi kita belajar tentang kekuatan koperasi, sekarang kita akan belajar tentang kelemahan dari koperasi. Secara umum ada 3 kelemahan yang dimiliki oleh koperasi. Kelemahan yang pertama adalah modal koperasi yang terbatas. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa modal koperasi bersumber dari anggotanya. Semakin besar koperasi, maka semakin besar pula modal yang dimiliki. Namun besarnya koperasi tidak selalu menjamin besarnya jumlah modal, karena keanggotaan koperasi yang bersifat sukarela. Jadi dengan keanggotaan koperasi yang bersifat sukarela, maka bisa saja sewaktu-waktu anggota itu masuk atau keluar menjadi anggota koperasi. Kelemahan koperasi yang kedua adalah pengelolaan yang kurang profesional. Terkadang koperasi kekurangan tenaga untuk mengatur jalannya usaha koperasi tersebut. Hal ini dikarenakan karena setiap anggota atau pengurus memiliki kepentingan atau pekerjaan lainnya. Jadi mereka tidak full 100% fokus mengurusi koperasi tersebut. Akibatnya apa? Akibatnya akan sering terjadi konflik kepentingan yang nantinya akan berdampak pada terhambatnya kemajuan jalannya usaha koperasi tersebut. Kelemahan koperasi yang ketiga adalah daya saing yang lemah. Karena koperasi tidak fokus mencari keuntungan atau tidak full profit oriented, maka koperasi akan cenderung memiliki daya saing yang lemah. Ditambah lagi dengan pengelolaan yang kurang profesional dan modal yang terbatas,
maka koperasi akan sulit untuk bersanding dengan perusahaan-perusahaan internasional ataupun nasional yang dikelola secara profesional. Dengan kekuatan tersebut yang sudah saya uraikan tadi, kita akan menerapkan posisi koperasi dalam pasar persaingan sempurna maupun tidak sempurna. Sekarang kita memasuki pembahasan koperasi dalam pasar persaingan sempurna. Seperti kita ketahui bersama bahwa dalam pasar persaingan sempurna, barang yang dijual atau yang ada di pasar adalah barang yang homogen dengan memiliki banyak pembeli maupun penjual. Harga keseimbangan yang terbentuk adalah harga tarik-menarik antara penjual dan pembeli tersebut, sehingga penjual tidak bisa menentukan harga atau price taker. Jika koperasi ingin memasuki berkompetisi dalam pasar persaingan sempurna, ada beberapa hal yang perlu diingat bahwa koperasi tidak mungkin mengatur harga dalam pasar tersebut. Koperasi tidak mungkin menentukan harga jual atas produk yang dihasilkan. Karena apa? Karena jika koperasi terlalu tinggi menetapkan harga jualnya, maka pembeli akan memilih atau beralih ke perusahaan lain atau produk lain. Oleh karena itu, jika koperasi ingin berkompetisi memasuki dalam pasar persaingan sempurna, koperasi harus bekerja secara efisien. Agar apa? Agar harga jual produk bisa ditekan serendah-rendahnya, agar pembeli memilih produk yang dihasilkan koperasi tersebut. Koperasi dalam pasar monopoli. Pasar monopoli adalah bentuk pasar yang hanya terdapat satu penjual atau produsen yang menguasai dan mendominasi terjadinya transaksi ekonomi pada pasar tersebut. Bagaimana si penjual atau produsen menguasai pasar tersebut? Karena barang yang dimiliki atau barang yang dihasilkan tidak ada substitusinya atau penggantinya. Karena hanya ada satu barang yang ada di pasar yang tak tergantikan, maka tentu si penjual atau produsen memiliki peranan sebagai price maker atau penentu harga. Permintaan atas barang tersebut di pasar tentunya akan menjadi permintaan dari perusahaan tersebut. Kondisi monopoli terjadi karena barang yang dihasilkan oleh produsen tidak memiliki barang pengganti atau barang substitusi. Selain itu, monopoli terjadi karena ada hambatan atau barriers bagi perusahaan baru yang akan masuk ke dalam pasar tersebut. Hambatan ini merupakan faktor kuat mengapa pasar monopoli itu terbentuk. Jika koperasi memasuki pasar ini, rasanya
mustahil di Indonesia, karena untuk memasuki pasar ini tentunya badan usaha tersebut harus memiliki modal yang sangat besar. Selanjutnya adalah koperasi dalam pasar oligopoli. Definisi dari pasar oligopoli yaitu suatu pasar yang dimana penawaran untuk satu jenis produk dikuasai oleh beberapa perusahaan. Biasanya perusahaan yang masuk dalam pasar ini antara 2 sampai 10 perusahaan. Jika dilihat dari sifat output yang dihasilkan, pasar oligopoli merupakan peralihan antara pasar persaingan sempurna dengan monopoli. Perbedaan sifat output yang dihasilkan akan mempengaruhi perilaku dari perusahaan dalam mencapai laba maksimum. Jika dalam pasar persaingan sempurna, perusahaan mengatur jumlah output untuk meningkatkan laba. Sedangkan dalam pasar monopoli, hanya satu perusahaan yang mampu mengendalikan harga dan output. Maka dalam pasar oligopoli, bentuk persaingan antar perusahaan adalah persaingan harga atau pricing strategy dan persaingan non harga, non pricing strategy. Contoh pasar oligopoli misalnya adalah untuk barang mobil, motor, rokok, dan lain sebagainya. Selain jumlah penjual yang berada pada pasar tersebut dan jenis output atau jenis barang pada pasar oligopoli yang bersifat homogen terdiferensiasi, pada pasar oligopoli memiliki ciri terdapat hambatan bagi pesaing baru yang masuk dalam pasar tersebut. Walaupun hambatan ini tidak sebesar pada pasar monopoli. Selain itu, beberapa penjual yang ada pada pasar oligopoli memiliki saling ketergantungan. Oleh karena itu, pada pasar oligopoli selain bersaing harga, juga antar perusahaan ini akan terjadi persaingan non harga, sehingga nanti akan terjadi strategi promosi, diperlukan strategi promosi pada pasar oligopoli. Untuk memasuki pasar oligopoli diperlukan juga permodalan yang sangat besar. Oleh karena itu, koperasi masih sangat sulit untuk memasuki pasar ini. Peranan koperasi dalam pasar oligopoli bisa, namun hanya sebagai retailer saja atau pengecer. Jadi barang-barang yang dihasilkan oleh perusahaan atau produsen dalam pasar oligopoli bisa dijualkan, diretailerkan oleh koperasi. Koperasi dalam pasar monopolistik. Pasar monopolistik adalah bentuk pasar di mana terdapat banyak produsen yang menghasilkan barang serupa
tetapi memiliki perbedaan dalam beberapa aspek. Ciri-ciri pasar monopolistik diantaranya terdapat banyak produsen dan konsumen. Banyak produsen ini tidak sebanyak dari pasar persaingan sempurna, tetapi lebih banyak dari pasar persaingan oligopoli. Ciri yang kedua adalah adanya diferensiasi produk. Diferensiasi produk ini meliputi kualitas, mutu, merek, dan sejenisnya. Produsen dapat mempengaruhi harga. Ketika produsen yang satu menurunkan harga, maka produsen yang lain bisa saja melakukan strategi yang serupa. Tidak ada barrier atau halangan pada pasar monopolistik, sehingga produsen dapat keluar masuk pasar. Harus aktif melakukan promosi untuk mendapatkan konsumen yang banyak. Jika koperasi ingin memasuki pasar monopolistik, maka ada dua syarat yang harus dimiliki oleh koperasi. Yang pertama adalah koperasi harus memiliki daya inovasi yang tinggi, karena dalam pasar monopolistik diferensiasi produk berpengaruh kuat terhadap laku atau tidaknya barang tersebut di pasaran. Yang kedua adalah tentunya koperasi harus memiliki tingkat efisiensi yang tinggi agar bisa bersaing dalam sisi harga dengan produk-produk sejenisnya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala keterbatasan. Tetap semangat belajar dari rumah. Jangan bosan untuk tetap menerapkan protokol kesehatan yang baik dan benar. Sekian dari saya. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.